Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku para subscribers channel Kang Kiai yang berbahagia, para sahabat, para teman, para netizen, dan para pejuang pelurusan nasab Pak Alawi yang berbahagia. Ketahuilah bahwa Habib itu cuma pengamen di rumah warga Nahdlatul Ulama. Karena hanya orang-orang NU lah yang bersedia menerima pengamen dari kelompok Pak Alawi itu. Muhammadiyah tidak, Persis tidak, ormas-ormas yang lain pun tidak, apalagi ormas-ormas non-Islam. Pasti mereka tidak membuka pintu untuk dikunjungi untuk para pengamen dari kalangan Pak Alawi itu. Saudara-saudara sekalian, habaib dari Pak Alawi hanyalah kelompok pengamen yang datang di depan pintu rumah besar Nahdlatul Ulama. Warga NU yang pintunya terbuka menerima pengamen imigran Yaman. Yang lain tutup. Begitu ada muncul Habib, cuk, langsung pintu ditutup. Karena suaranya juga sumbang, penampilannya juga menjijikkan, apalagi musiknya, nggak enak sama sekali. Maka tutup pintu biar pergi jauh para pengamen itu. Saudara, karena seringnya dikunjungi pengamen, maka tidak sedikit warga Nahdlatul Ulama yang saking seringnya akhirnya ikut menjadi pengamen juga, bergabung dengan pengamen-pengamen dari Habib itu. Cuma perlu dicatat, hanya warga NU yang gendeng, yang blow on saja yang ikut mengamen para Habib itu. Orang-orang yang sudah menjadi penggemar pengamen ini, kemana Habib mengamen, mereka akan ikut. Maka coba lihat, di mana ada pertunjukan Habib, kelompok-kelompok yang gendeng itu akan hingar-bingar bersama para Habib. Gerombolan pengamen itu kalau ngamennya di panggung, mereka sebut sholawatan plus acara agamis tablik akbar. Semua Habib yang punya majelis taklim, ya, ingat tuh, catat tuh. Semua Habib yang punya majelis taklim atau majelis sholawatan adalah pengamen. Maka coba saudara-saudara perhatikan. Habib-habib yang muncul, yang hidupnya glamur, mereka semuanya rata-rata adalah Habib-habib yang punya grup pengamen dengan berbagai merek dan berbagai nama majelisnya. Ada majelis Mustafa, pas di sana ada grup musik pengamennya.
majelis apa kek, majelis itu kek, pasti di situ ada grup-grup gerombolan pengamen didirikan untuk mencari fulus tentunya. Nah, di dalam grup inilah banyak para kiai yang juga ikut bergabung dengan Habib, ya ikut ngamen juga. Ada macam-macam grupnya. Seperti Kabib Syekh itu ada grupnya. Grup Kabib Syekh. Oh itu kalau ngamen, oh gede-gedean itu. Nggak tanggung-tanggung. Ada lagi yang dari Pekalongan, itu apa itu namanya? Grup Sholawat Az-Zahir atau apa itu. Itu adalah grup pengamen. Dan masih banyak lagi. Saya pastikan semua Habib itu punya grup sholawat untuk ngamen. Dan anggotanya, mukibul-mukibul itu yang dikerahkan. Coba dulu sebelum ada COVID, setiap kali ada tabligh akbar, itu pasti di situ ada pengamen dari grup sholawat Habib. Nah, itu ngamen besar-besaran. Pengamen dalam jumlah personal yang sangat besar itu biasanya tampil secara berkolaborasi besar-besaran. Ada kalau yang mendatangkan itu pemerintah daerah, maka temanya yang diusung adalah, misalnya kalau yang mengundang ada pemerintah daerah Bandung, maka diberi judul Bandung Bersolawat. Kalau Kabupaten Bogor misalnya, mereka buat judul Bogor Bersolawat. Jawa Tengah, Semarang, di alun-alun, Semarang Bersolawat. Ya, semuanya bersolawat. Solo, Solo bersolawat. Malang, Malang bersolawat. Itu gerombolan pengamen besar dari kelompok Ba'alawi para Habib. Jadi kalau ngamennya di dalam forum di panggung besar, biasanya pakai nama grup dan selalu menonjolkan tema nama kota terus diikuti bersolawat. Seperti saya katakan tadi, Bandung bersolawat, Semarang bersolawat, Bogor bersolawat, dan seterusnya. Pekalongan bersolawat. Kalau ngamennya di jalanan atau di Monas, maka mereka sebut ini jihad bela Islam, jihad bela Palestina, jihad bela Rohingya, jihad melawan Israel. Nah, kemudian ada embel-embel, kalau sambil jualan, ini air zikir, ini air doa. Itu seperti Habib yang satu itu, dia merazia air-air buatan, katanya sih buatan Israel. Begitu merazia air buatan orang lain, dipromosikan air buatan dia. Jadi kalau ngamennya di jalanan, selalu mereka sebutkan jihad membela Islam. Lalu mengumpulkan donasi, sebelumnya disebar melalui grup WA. Hari ini kita melakukan demo besar-besaran. Donasi kirimkan ke nomor rekening sekian bank ini dan itu dan sebagainya. Itu kalau ngamennya di jalanan. Nah, biasanya ngamen di jalanan ini disesuaikan dengan tema-tema yang lagi hit, yang lagi hot di tengah-tengah perpolitikan Indonesia dan perkembangan sosial di Indonesia.
Saudara-saudara sekalian, baik yang ngamen di panggung maupun yang ngamen di jalanan, pastikan semua personelnya adalah mantan dari organisasi FPI, Front Pembela Islam, pimpinan Habib Rizik. Dan setelah FPI ini tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi, mereka masih tetap menggunakan FPI juga, tapi FPI ini adalah Reborn. Nah, saya tidak tahu apakah singkatan Forum Persatuan Islam atau apa, tidak tahu. Tapi tetap FPI yang sekarang diketuai oleh Qurtubi Zailani. Jadi semua pengamen-pengamen yang di panggung maupun di jalanan itu anggotanya dipastikan setidaknya adalah simpatisan FPI. Maka bisa dikatakan semua Habib yang ngamen ya di panggung maupun di luar panggung, dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi, ada di bawah koordinasi Habib Rizik. Tentu mereka menjalankan perannya masing-masing. Ada yang berperan halus seperti Habib Lutfi, mempengaruhi dari dalam. Ya, ada yang berperan seakan kasar, dan memang kasar adalah Habib Rizik, dan sebagainya dan sebagainya. Yang pasti mereka adalah satu kelompok, satu grup. Habib Ba'alawi, imigran Yaman, satu tujuan. Dan ketika kini para Habib terbongkar kebohongannya, bohong ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, ternyata bukan keturunan Rasulullah, keturunan Arab saja tidak, tetapi justru keturunan Yahudi. Maka semuanya kompak membela nasab Ba'alawi. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa kalaulah tidak ada warga Nahdlatul Ulama, maka para pengamen habaib itu tidak akan bisa hidup. Saya tegaskan, semua habaib yang ada di Indonesia ini hidup dari mengamen. Dan kalau tidak ada warga NU, maka tidak ada Habib yang bisa ngamen. Maka kesimpulannya Habib itu hidup dari warga NU yang menerima pengamen untuk ngamen, nyanyi di lingkungan warga Nahdlatul Ulama. Dan karenanya itu pula kita juga tahu bahwa yang membela dan mendukung para Habib adalah warga NU. Kita pertanyakan, kalau begitu siapa mereka itu warga NU yang Bapak maksudkan? Satu, mereka adalah orang-orang yang ikut ngamen dan mendapatkan kecipratan rezeki, termasuk sebagian kiai yang runtang-runtung dengan para Habib. Maka kiai-kiai yang membela para Habib, membela nasab Ba'alawi, pastikan mereka adalah orang-orang yang selama ini ikut ngamen bersama para Habib. Saya tidak sebutkan namanya, tapi saudara pasti tahu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi pengikut FPI dari dulu. Menjadi simpatisan dan mendukung kegiatan FPI.
Di sini banyak kiai-kiai NU, bahkan orang-orang yang menjadi pengurus besar NU pernah terlibat menjadi pengurus FPI, mendukung FPI, dan terus bergandeng rantang dengan FPI. Ada kiai-kiai itu di dalam NU. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang punya ikatan spesial dengan para habib. Bisa saja mereka berbesanan dengan habib, seperti Ketua Umum Rois Am Nahdlatul Ulama, atau salah seorang ketuanya. Mereka punya hubungan spesial dengan habib-habib. Saudara, ketiga kelompok dari warga NU yang saya sebutkan tadi, selayaknya sudah tidak layak mengaku sebagai warga NU. Kalau mereka sekarang ada duduk di kepengurusan NU, seharusnya mereka diusir dan dikeluarkan. Karena mereka telah murtad dari tradisi NU. Mereka telah nyata-nyata tahu kalau FPI itu memusuhi NU. Tetapi kenapa mereka terus bergabung, mendukung, dan bersimpati kepada FPI? Bukankah mereka tahu kalau Gus Dur dihina-hinakan oleh FPI? Habib Rizik, fisiknya diserang, harga dirinya dihinakan. Ucapan-ucapan Habib Rizik sungguh sangat menyakitkan hati warga Nahdlatul Ulama yang sejati, yang bukan munafik, yang bukan hidup dari NU, yang bukan mencari hidup dari NU, tapi justru menghidupkan NU. Mereka adalah orang-orang yang berjuang membela NU, menjaga marwah NU, tetapi orang-orang yang hidup dari NU tidak punya malu, bahkan mendukung FPI. Ini adalah kelompok orang-orang yang mestinya murtad dan harus disingkirkan, tidak boleh menjadi pengurus NU. Dan kelompok inilah yang menghembuskan fitnah pada pejuang pelurusan nasab Ba'alwi. Ya, kiai-kiai semacam itulah yang ada di NU, yang menghembuskan fitnah terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para pejuang penegakan pelurusan nasab Ba'alwi yang membekal nasab Rasulullah SAW. Kelompok inilah yang justru menimbulkan perpecahan, membesarkan perpecahan, bukan menasihati Pak Alwi agar sadar, tapi justru karena pembelaannya Pak Alwi makin kurang ajar. Semoga saudara-saudaraku warga Nahdlatul Ulama menyadari itu. Dan kepada pengurus NU yang membela Pak Alawi, menjadi simpatisan FPI, kita doakan semoga mereka sadar dan kembali kepada tradisi Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.